Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi. Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita update informasi baik pencarian bantuan El Nino dan juga update untuk anggaran bansos di tahun depan, di tahun 2024. Ini juga sudah diinformasi juga oleh pihak Kemenku bersama dengan Sri Mulyani yang juga membuat konferensi pers teman-teman di istana kemarin. Ini juga akan banyak info-info yang menarik dan juga pastinya penting buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar infonya lengkap, utuh, dan juga kalian akan lebih paham juga mengenai bantuan-bantuan mana yang reguler dan mana yang bantuan yang ad hoc yang sifatnya sementara teman-teman. Jadi pastikan simak sampai akhir dan jangan di skip. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, El Nino, program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, sudah tonton mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimana kalian bantuan sampai dengan di hari ini, di sore hari ini. Jika memang ada yang baru cari hari ini, infokan daerah mana, bank apa, bantuannya apa. Dan jika ada yang belum cari, infokan bantuan apa yang belum cair dan apakah di cek bansos juga sudah berubah teman-teman. Jadi buat yang sudah selalu support, terima kasih banyak. Dan teman-teman, bantuannya biar kita bisa segera mencapai 230 subscriber biar kita bisa buat giveaway teman-teman. Sekarang hari terakhir tanggal 30 seperti malam juga sudah menembus 230 subscriber. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi kemarin itu Ibu Sri juga membuat konferensi pers untuk media mengenai anggaran beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2024. Salah satunya mengenai anggaran untuk di Kemensos. Jadi untuk bantuan sosial, apakah akan ada penambahan, pengurangan, lalu juga untuk El Nino bagaimana update-nya. Ini pun juga sudah dibahas beberapa hal langsung oleh Ibu Sri Mulyani mengenai anggaran tahun depan, lalu juga mekanisme seperti apa, dan juga untuk jumlah penerima bantuan PKH dan juga BPNT di tahun 2024. Jadi buat teman-teman, pastikan simak klipnya ini sampai akhir biar kalian juga infonya secara clear dan juga lengkap ya. Jadi ini teman, keterangan pers dari Ibu Sri Mulyani di tanggal 29 November kemarin. Untuk penghapusan kemiskinan, kita targetnya kan untuk kartu sembako itu 18,8 juta. Kita nanti akan terus memperbaiki datanya. Dan ini antara Kementerian Sosial, DTKS, dengan BPS yang sudah melakukan Reksosek, Register Sosial Ekonomi Data, melalui Menko PMK dalam hal ini akan terus melakukan pemadaan dari data-datanya. Ini adalah target untuk sembako. Untuk sembako ini seperti tahun 2023, kalau terjadi sesuatu yang dianggap menjustify untuk memberikan tambahan, seperti tahun 2023 waktu itu menjelang Lebaran, kita juga untuk membantu waktu itu harga telur dan ayam jatuh, maka kita kemudian memberikan bantuan dalam bentuk tambahan sembako untuk 3 bulan di sekitar bulan Lebaran. Sekarang pada akhir tahun karena El Nino, di mana tingkat kekeringan menyebabkan musim tanam berubah, kita juga memberikan untuk 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Tapi targetnya tetap sama, 18,8 juta kelompok penerima. Untuk PKH ini 9 juta ya Pak, 10 juta ya, hampir 10 juta. Nanti angkanya kita kasihin ya, targetnya itu tidak berubah. Jadi target penerima tetap sama, hanya sama seperti waktu pandemi dan juga pada saat ini terjadinya El Nino, kita bisa memberikan tambahan. Seperti tahun ini kita tambahkan 2 bulan karena tadi tidak hanya dari sisi sembakonya tapi kita juga memberikan cash dikarenakan kita melihat situasi dari masyarakat yang paling rentan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sehingga kita akan terus melakukan langkah-langkah yang sifatnya memang
ad hoc supaya tidak menjadi sesuatu yang permanen, namun pada saat yang sama timingnya dan targetnya tentu kita sesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Untuk 2024 juga akan sama, 496,8 triliun ini termasuk untuk PKH tadi, biasanya kita tiap bulan menyampaikan di dalam alkunya nanti, tapi ada pembayaran yang biasanya sifatnya 3 bulanan ya di depan. Untuk PKH ini biasanya kita lakukan pada awal tahun atau sekitar bulan Maret. Ini biasanya adalah menjelang Lebaran atau pada saat kita nganggap musim tanamnya sudah mulai habis tapi belum panen. Itu adalah waktu-waktu kritikal yang biasanya kita memberikan timing untuk pemberian cash transfer dalam bentuk PKH. Kalau kartu sembako itu tiap bulannya disampaikan oleh Kementerian Sosial. Di dalam perlindungan sosial, angka ini termasuk sebetulnya usulan dari Menko PMK, yaitu perlindungan sosial sepanjang hayat. Jadi di dalamnya termasuk dari mulai stunting itu nanti kesehatan, tapi pemberian untuk PAUD, ya PAUD, yaitu dari saat sebelum dia produktif, sekolah, pada saat dia sekolah, dalam hal ini mereka mendapatkan dukungan untuk keluarga-keluarga yang rentan dan miskin, dan nanti untuk lansia, keluarga yang memiliki lansia karena adanya aging, sudah mulai adanya kecenderungan aging. Ini yang akan kita cover di dalam perlindungan sosial. Oke teman, jadi itu ya. Jadi dari Bu Sumiani juga menginfokan mengenai beberapa hal teman. Yang pertama mengenai anggaran untuk pemberian bantuan di tahun depan itu sama teman-teman. Jadi untuk jumlah penerima pun itu tidak ada yang berubah. Jadi kayak penerima BPNT atau sembako 18,8 juta penerima, lalu juga penerima bantuan PKH sekitar 9 sampai 10 juta penerima. Jadi tidak berbeda dengan di tahun ini. Jadi buat juga nanti pun kalian yang emang dapat bantuan di akhir Desember ini kemungkinan kalian masih akan dapat bantuan di tahun depan. Karena data yang terbaru ini juga yang menjadi patokan dan juga menjadi dasar untuk pemberian bantuan, karena memang terus diperbarui setiap bulannya, dan ini menjadi juga data yang paling mutakhir, yang paling update, yang menjadi pedoman untuk mereka memberikan pencairan bantuan. Jadi nanti juga buat teman-teman yang emang sekarang dapat bantuan PKH, BPNT, tahun depan juga akan dapat bantuan yang sama. Itu juga untuk yang BPNT kemarin PT Murni, sekarang dapat PKH, ini pun juga akan menjadi KPM PKH BPNT, tapi kalau yang sekarang masih PKH Murni saja, ataupun juga PT Murni, ini pun juga akan tetap sama, tidak ada perubahan untuk bantuannya teman-teman, seperti itu. Jadi juga kita bisa lihat, memang banyak teman-teman yang juga terdata sebagai KPM baru, karena emang kemarin di bulan Juni ada 2,2 juta data yang dihapus atau ditelayakan, akhirnya mengambil data dari KPM baru. Jadi juga menginfokan, sempat dulu pernah cair mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu, tiba-tiba sudah nggak cair, tapi sekarang balik lagi, karena dianggap sudah layak untuk dapat bantuan ini. Ini pun juga banyak terjadi untuk teman semua. Jadi kalian pun yang memang kemarin sempat tidak cair bantuannya mungkin 1-2 bulan, kalian bisa dapat lagi bantuannya di tahap-tahap selanjutnya. Jadi buat teman-teman semua, kalian saran saya cek berkala juga cek bansos. Jika ada perubahan periode, ada perubahan keterangan di sana, dan jadi keterangannya layak, artinya kalian bisa dapat bantuan lagi teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk bantuan BLT El Nino ya, ini pun juga sudah pasti teman-teman menjadi bantuan tambahan, bantuan ad hoc. Jadi Ibu sendiri ada bantuan tambahan selain bantuan ke PNT. Jadi contohnya adalah bantuan beras yang diberikan selama 4 bulan dari bulan September, Oktober, November, Desember berupa barang, dan juga bantuan telur daging ayam selama 3 bulan. Dan untuk bantuan uang tunai, ini adalah bantuan BLT El Nino yang akan diberikan untuk alokasi 2 bulan, yaitu November dan juga Desember. Jadi kalian lakukan, nggak usah ragu lagi karena emang sudah pasti bantuannya akan dicairkan, hanya saja tinggal menunggu di pas selesai. Dari karena sekarang sudah akhir November, jadi bisa dipastikan El Nino akan cair di bulan depan, di bulan Desember. Untuk tanggalnya masih belum pasti, tapi bocoran yang kita dapatkan itu targetnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember. Dan juga info terbaru kemarin juga bukan oleh salah PT Pos, itu rencananya di tanggal 8 Desember baru akan mulai dicairkan. Jadi buat teman-teman, kita tunggu aja, kita sabar, kita pantau terus, karena emang ini memang sifatnya adalah bantuan yang sementara, juga bantuan tambahan untuk penebalan bansos. Jadi memang nanti tidak semua KPM akan dapat karena emang sangat terbatas untuk kotanya, jadi hanya 18,8 juta, dimana kalau kita total semuanya tuh untuk penerima bantuan PKH BPNT ada 21,3 juta. Jadi sekitar mungkin 2 juta lebih KPM yang tidak akan dapat bantuan El Nino, tapi kita syukuri, kita maklumin, karena memang ini pun juga sepertinya memang lebih fokus untuk teman-teman yang dapat bantuan BPNT yang akan dapat bantuan BLT El Nino. Karena emang kalau kita bilang PKH, itu banyak juga yang bantuan PKH itu cukup banyak teman, dengan adanya komponen di keluarga mereka. Jadi
Itu mungkin pertimbangan kenapa PKH murni belum dapat, karena sometimes banyak PKH murni juga dapat bantuan itu di atas Rp4 setiap periodenya, karena memang itu tergantung juga komponen. Jadi buat teman semua, itu sih untuk update pencarian bantuan di hari ini juga dari Kemenku di kemarin tanggal 9 November. Jadi untuk anggaran tahun depan masih sama dengan tahun sekarang, dengan skema yang mirip-mirip. Jadi ada yang 2 bulan sekali cairnya KKS, ada yang 3 bulan sekali lewat PT POS, jadi tetap akan menghasilkan yang sama. Dan juga untuk bantuan yang masih diperpanjang, untuk bantuan tambahan adalah bantuan beras, rencananya akan dicairkan sampai dengan bulan Maret dan juga akan dijadikan sampai dengan bulan Juni jika memang memungkinkan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian update dari saya. Semoga Pak suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.